Halo guys, balik lagi di Bosibel Channel. Tapi saya mau bertanya sama Bapak. Iya, Bapak datang jam berapa? tergantung jam. Nah, betul. Jam mengajar. Konteksnya udah beda sih kalau misal kalau aku sedikit agak setuju nih sama apa? Enggak, jadi gini. Dia. Enggak, Enggak, jadi gini. gini. Iya betul. Iya, betul. Ya ini gini loh. Boleh kita menilai. Tapi saya bilang tadi kita harus tahu kondisionalnya, aktualnya itu seperti apa. Gini, iya, kalau misalkan nih Ketua OSIS kan tadi nanya nih, yang dicontoh siapa, terus nanya Bapak datangnya jam berapa. Nah, beda lagi kalau di guru ini kan apalagi udah tarafnya kan SMP SMK itu pasti datangnya sesuai jam mengajar. Nggak mungkin dia kalau nggak ada jam juga nggak akan datang gitu kan. Betul. Iya, gitu maksudku gitu. Kita hadir kita sekarang. juga udah gede juga udah harus tahu. Maksudnya Nah, ya, dia yang jawab, berarti bukan gua gitu. Bukan gitu. Aku sedikit gak setuju gitu loh, sedikit kontra sama pertanyaan dia gitu. Ya udah, Aku langsung jadi dung. Sekarang daftar online kayak gitu Pak. Ini ya. gitu. Iya dong. Saya Daftar Almira gitu. Saya Rizky Dari Gus Sembilan. Ya, yang penting jangan TikTok. Ya itu TikTok. Saya kurang seneng sama orang walaupun. Oke, Ayo, sorry. Jadi maksudnya gini loh, kita mempunyai gini, kalau mungkin ya kita punya kita harus jadi orang profesional. Yes. Betul, kita harus profesional dalam bekerja. Contoh, jangan anggaplah guru-guru lain, pribadi saya sendiri. Mungkin dari jam-jam saya, jam mengajar saya kan ada pagi, ada bukan pagi ya. Konteks pagi itu jam 7. Jam pertama lah. Pagi menjelang siang mungkin. Nah, ada juga ya saya masuk jam ketiga, jam 4, jam keempat ya, bukan jam 4, jam keempat ya. Setengah 8 paling. Ya, itu kan jam pertama. Nah, di situ saya konteks memang, dan di situ pun kita menyesuaikan namanya mungkin paradigma anak-anak ataupun asumsi anak-anak. Wah, Pak Teguh telat mulu nih, padahal kan aktualnya kan berbeda. Saya mempunyai progres, saya punya kesepakatan bersama sama tim, ya kan, kesepakatan sama tim. Lalu di situ saya bahas oh hari ini saya pagi, oh hari ini saya agak siang, oh hari ini siang, seperti itu. Ya. Jadi memang tapi dan untuk anak OSIS itu, untuk tahu penanggung jawab saya untuk anak OSIS, jika lu butuh gua gitu loh, sekarang zaman canggih bos gitu loh, tinggal WA gitu loh, WhatsApp tinggal kontak gitu loh, jangan mempersulit hal yang mudah gitu aja. Kalau misalkan Pak saya butuh Bapak misalkan pagi jam sekian, ya udah oke. Tapi dengan catatan jangan dadakan. Iya, harus ada jangka jeda misalkan malamnya ngontek, oke saya meluangkan waktu gitu loh. Jadi nggak bertabrakan jadwal nanti ya. Betul. Tapi kalau menurut saya apabila orang yang dibutuhkan pasti kebiasaannya orang itu dalam waktu yang dadakan. Betul. Jam 6 datang nih sih misalnya. Berarti kan di situ kan kita tidak mempunyai plan gitu loh. Ya. Konteksnya kalau misalkan kita mempunyai rencana. Sesuatu yang tidak diduga mungkin ya. Iya, kalau misalkan tidak diduga, apa nih contohnya, kalau tidak diduga nggak setiap hari gitu. Betul nggak? Pada saat-saat tertentu. Nah, di situ kita belajar. Bentar. Oke. Kita di situ belajar. Kalau misalkan kita buat acara ataupun melaksanakan program ataupun melaksanakan apapun nih kan. Kita harus bisa melihat nih resiko yang bakal terjadi apa saja. Betul. Kita harus menghitung. Ya. Jika memang terjadi, solusinya mau seperti apa? Nah, gitu. ini nyambung. Apa yang tadi aku mau omongin nyambung. Gini. Kan tadi saya nanya, Bapak datang jam berapa? Saya simpel Pak sebenarnya. Jam setengah 8. Orang diserobot sama dia, gue mau jawab. Ya kalau misalnya Bapak jam setengah 8 mungkin selesai. Betul. Saya ada alasan lagi dan bisa mendukung Bapak. Sebenarnya saya mau dukung Bapak, tapi Saya nggak mau didukung. Nanti kalau didukung sih bisa jadi lurah loh, nggak jadi guru. Nggak sekalian jadi presiden. Enggak, saya berat, takut digendong nanti. Nah, inilah ini ya. Saya juga sebagai ketua OSIS dapat
pelajaran juga. Jadi mungkin Pak Teguh juga mempunyai cara tersendiri gitu kan untuk mendidik kita, mungkin secara tidak langsung dengan Pak Teguh, wah aku sengajain aja nih. Dan saya pun langsung ya alhamdulillah Pak, saya langsung bisa berbicara. Ya kalau berbicara emang dari kecil saya bisa berbicara. Tapi untuk bertatap muka Wah, gua hajar udah di pembelaan dulu, jadi nggak jadi gue. Iya betul. jangan itu. Saya bertatap muka dengan orang banyak jadi terbiasa. Karena emang sudah tanggung jawab saya, job saya sebagai ketua OSIS, ya saya harus gimana lagi. Saya mempunyai plan Pak. Wah, seharusnya Bapak nih yang berhadapan dengan siswa-siswi. Bukan saya belum berhadapan. Bapak sebagai pembina dan ada juga waktu untuk Bapak berbicara. Betul. Nah, di saat Bapak tidak ada, Jangan emosi dong. saya Kayaknya cuacanya agak Oke, panas. saya gitu emosi. Santai. Makan ya. Ayo Mas, kita gini loh Pak. Jadi saya bisa senyum kan, Iya. nggak marah kan. Aku jadi ketakutan. Ini gini, saya dapat pelajaran juga mempunyai plan dadakan. Plan bisa dadakan, Pak. Plan bisa dadakan. Bukan plan sebenarnya, tapi itu lebih tepatnya solusi. Betul. Oh iya. Cara Jadi mengatasi sementara. kita harus pintar-pintar ini ya, berpikir cepat gitu. Tapi betul. plan saya pikirkan itu. Gue nggak enak lu di tengah, gue kayak pegel gue. Bapak mau di mana? Di sini. Jangan. Di belakang kamera nggak apa-apa. Gak apa-apa, gue lebih seneng bisa cepat balik kan, ya kan? Maksudnya saya. Produser jangan tahu-tahu gue timpa juga lu. Mana produsernya? Gue gak tahu dah, gue cuma ngeliat aja. Intinya ya di setiap setiap kesulitan ya Pak, pasti ada waktu-waktu dan pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Betul. Dari rasa wah gimana nih kita kebingungan, kita tiba-tiba solusi nyampe ke otak ya kan, pikiran lah, kita nyampe ke pikiran, langsunglah kita laksanakan. Oke. Dan Laksanakan seperti apa tuh Bapak? Bapak mau melaksanakan seperti apa tuh rencana itu? Dan jadi pede Pak. Nah. Bapak nggak percaya? Iya. Saya sendiri yang melakukannya itu. Oh gitu. Iya, ya sekarang ini. Oh iya. Waduh, ini saya sombong. Kita nggak boleh sombong jadi orang. Jadi gini. Dalam agama juga nggak boleh. Karena di atas sombong. langit masih ada Hotman Paris. Bukan Melvin. Si Melvin siapa ya gue bilang? Emang dia terbangnya tempatnya di awan. Saya heran. Intinya gini. Dalam situasi dadakan kita jadi pemberani Pak. Pemberani. Ya. Jadi petarung. Bukan. Jadi apa? Mental kita langsung terasa tertantang. Menurut saya. Iya. Tapi kalau menurut orang lain ya. Iya. Dalam situasi yang mendadak saya harus gimana caranya? Lihat sini dong. Oh iya, Iya, ini kita liatin kok, tenang. Yakin juga ada kamera, gua kan lagi ngeliat kamera. Kasihan kamera dicuekin. Udah sini aja sini. Gitu. Oke. Ini gini. Dalam situasi dadakan, mental kita tertantang untuk wah gimana nih? Dan saya kenapa mental saya tertantang karena saya punya tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab apa tuh? Ya tanggung jawab menjadi Anak istri. saya belum punya. Oh, kirain. Soalnya bahas tentang tanggung jawab saya lebih cenderung ke anak istri ya kan? Saya tanggung jawab terhadap posisi. Bapak emang gitu. punya anak. Oh, tidak. Anak didik. Anak didik saya punyanya. Ya, saya juga mau punya adik didik. Oh, adik didik. Tapi kan Keren nggak? Saya punya adik didik. Berarti kalau adik kelas kakak didik gitu Iya. ya, kakak didik. kakak didik. Ya sekarang saya nggak punya kelas. Oh iya. Saya nggak punya kelas. Iya. Nggak punya. Karena kamu sekarang udah yang paling tua ya. Ya, saya yang paling tua. Tua di sekolah. Tidak. Tua paling tua wauku. Lu bapak lu. Apa wauku. Intinya di saat situasi dadakan kita juga pasti mempunyai tantangan tersendiri gimana sih memecahkan masalah dengan cepat. Itu yang harus yang mempunyai jabatan bukan jabatan sih, solusi dadakan itu malah lebih cepat. Tapi saya juga takut Pak. Takut kenapa? Dadakan tanpa rencana kan. Betul. Kalau dilaksanakan kita ngaco, kalau ada kesalahan pasti kesalahannya. Jadi gini. Jadi untuk menyimpulkannya sederhana. Jadi ya, gini. Saya terlalu panjang. Jadi gini ya. Kalau kalian, ini saran nih ya, dari seorang
tukang ojek Mino OSIS ya. tukang cendol. Nah itu lebih tepatnya. Tukang kaos. Nah, tukang kaos ya, tukang kaos, gua tukang kaos. Oh iya tukang kaos. Tukang kaos ya. Bapak tukang kaos, saya penjual geprek. Oh ya nih Pak, Bapak ini kan tukang kaos nih. Yoi. Nih, tukang kaos. Nih ngomong-ngomong soal kaos nih, aku juga ada nih rekomendasi buat cewek-cewek cantik Karawang nih Oh, yang buat suka si sayang nih kayaknya nih. buat si sayang juga Boleh, bisa. boleh, Pak, boleh. Ini Karena karena- ini di RGB Pusat Karawang 2 ini dia tuh jual daster-daster kekinian gitu. Terus juga banyak sih, ada kemeja, terus kaftan gitu. Bahannya tuh adem dari katun. Pokoknya dijamin kalau untuk daerah Karawang yang panas tuh adem banget. Oke. Bisa langsung dicek ya di bawah. Jadi kalau kalian kepo bahannya, saya juga pernah lihat sendiri Pak. Bahannya nggak kalah saing sama produk-produk lain lah. Bahannya juga. Tahu nggak yang bikinnya siapa? Saya tahu. Siapa? Yang bikin kainnya apa bikin bajunya? Yang bajunya lah. Yang bikin Konveksi, bajunya Bos. konveksi dari Kon- perusahaan konveksi. Ya, Bapak betul. sebagai penjual kaos pasti tahu kan? Bukan Bukan penjual. Saya Pengusaha konveksi. Ya betul. Oke. Saya kelihatan tidak percaya ini. Oke. Tapi nanti kita kerjasama ya Pak, antara Bos Geprek sama konveksi kaos. Jadi kita nanti kan saya punya karyawan nih, Iya. ya, bisa pakai baju apa ayam geprek ahoy itu. siap. Kita bikin, kita kerjasama. Iklan ya? Ya nggak masalah. Oh iya siap. Nanti tunggu aja ya launchingnya produk baru dan tempat baru. Intinya bukan itu. Kalau kalian pengen banget beli baju buat cewek kalian, bisa tuh di RGB ya. Iya. Itu karena bahannya bagus, Kualitasnya adem. juga bagus, bahannya juga adem. Adem. bisa saing lah sama kelas-kelas atas, bisa. Harga juga terjangkau kok. Betul. Kalau kalian mau jadi reseller bisa Pak. Wah. Di sini bisa juga di resell, jadi ada harga reseller juga ada. Wih mantap. Keren juga ya. Iya. Boleh sayangnya suruh join juga. Ya boleh. Nanti lah biar saya komunikasi dengan Jadi saya. jangan lupa. Biar cepat gitu. Jadi Disuruh dia tadi tahu. dia mana RGB? RGB_Karawang 2. Oke. Jadi langsung Nanti saya kepoin aja. Oke Pak, Oke. balik lagi di topik nih. Ya, jadi kita bahas tentang disiplin aja ya. Saya sempat kurang ini. Nah, untuk masalah disiplin ada beberapa, kembali lagi ke individualnya masing-masing ya. Ini balik topik awal aja. Ya, kembali lagi ke individual. Fokus ini. Ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya. Karena gini, apa yang tempat paling bagus untuk berproses diri adalah sekolah. Sekolah. Betul. Ya. Contoh, kita analogi setelah sekolah ada yang berkuliah, ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang bekerja, ya kan? Ada yang berumah tangga. Betul, ya kan? Contoh anggap saja rumah tangga. Anggap saja kita bekerja ya kan. Namanya perusahaan atau tempat kerja mempunyai tingkat kedisiplinan yang expert ataupun yang luar biasa gitu loh, gitu kan. Ketika kalian masuk jam 7 ya harus masuk jam Jam 7. On time. Kita nggak, dari pihak perusahaan tidak menerima toleransi, Pak macet, Pak bocor, Pak ini itu. Betul. Ya kan? Nah, di situ saya menerapkan kedisiplinan di ada orang tua begini loh. Ada orang tua bilang seperti ini. Bisa karena Biasa. terbiasa. Betul. Makanya saya bilang kalau kalian ingin jadi orang disiplin, kalian harus memikir panjang dulu deh. Kalian tuh bukan hanya jadi anak sekolah saja. Betul. Kedepannya kalian jadi seorang lebih dewasa lagi akan untuk menghadapi itu ya. fase lain lah gitu lah maksudnya. Menghadapi fase-fase lain, apalagi setelah lulus. Ya kan kita harus punya pilihan gitu. Apalagi laki-laki. Betul. Kalian tulang Laki-laki keluarga, kan? bukan tulang punggung keluarga. Tulang rusuk. Bukan. Tulang rusuk. Orang yang tempat di mana cari duit Ah, gitu betul. aja. Ya berarti tulang punggung Bapak tulang ini punggung. macam-macam sama saya. Ya kalau misalnya tulang punggung keluarga berarti keluarga lu digendong dong ya kan gitu. Kalau misalnya anak yang untuk cari duit itu aja simple ya kan. Berarti ladangnya duit. Ladang duit ini kan. Itu kalau bahasa cewek. Tapi kalau bahasa cowok, Lika-liku laki-laki. asik. Laki-laki. Bisa asmara laki-laki bisa. Nah, jadi poinnya di sini yang Bapak terapin untuk mendisiplinkan anak itu pertama dari contoh dari OSIS-OSIS. Ya jadi ini program dia. OSIS. Terus yang kedua juga pembiasaan secara secara apa? Global. Bukan global, apa sih? Sosial. Masih merata gitu. Umum di merata. sekolah ya. Jadi maksudnya karena emang nggak bisa
satu ya namanya Iya. anak itu pasti beda-beda dan variatif juga Betul. karakternya tuh. Tapi yang paling sulit adalah dari setiap program dan apapun yang untuk kerjaan saya adalah ketika untuk bersinggungan dengan siswa adalah bukan terlaksananya mereka disiplin atau tidaknya gitu loh. Itu bukan sekedar hanya kiasan menurut saya. Betul. Yang hal yang paling berat adalah goal saya kan. Ya. Goal saya yang saat ini belum tercapai menurut saya pribadi gitu loh. Tapi menurut yang lain mungkin sudah, ataupun menurut saya pribadi karena masih ada beberapa anak-anak yang belum disiplin. Nah, hal terberat dari saya adalah gimana caranya mereka mempunyai inisiatif ataupun sadar bahwa gue belum disiplin nih gitu loh. Nah, itu yang hal yang terberat menurut gue, gimana caranya merubah mindset. Gue jadi salah. Jangan grogi Pak. Iya, Ada jadi saya mindset dari anak-anak tuh berubah gitu loh. Oh, gue tuh harus disiplin gitu loh, dan paham akan regulasi atau peraturan yang ada. Mungkin situ aja untuk perihal disiplin. kalau ngomongin pembina udah biasa ya. Biasa. Saya juga udah singgungan ya Pak sama pembina. Tapi kalau kita ngomongin guru nih, ada yang pernah dengar juga Pak Teguh nih bisa dibilang juga guru killer. Itu gimana tuh Pak? Pendapat Bapak? Asumsi itu kembali lagi asumsi masing-masing tuh. Maksudnya pendapat masing-masing. Tapi kalau saya enggak sih. Jadi gini, kalau saya pribadi untuk bukannya pembelaan, bukannya untuk pembenaran, tapi saya tipikal orang yang idealis. Karena saya gitu loh. Karena dididik dari awal, dari kecil saya harus disiplin. Dalam konteks disiplin bukannya saya juga masih ada arti masih penilaian citra buruk, padahal saya mempunyai menempatkannya di tempat yang seharusnya gitu loh, disiplin saya gitu loh. Jadi mungkin pasti ada aja netizen unyu gitu kan ya. Termasuk saya ya Pak ya. Netizen unyu yang berbeda pendapat gitu. Saya loh. dan angkatan saya gitu Pak. Iya. Nah makanya saya bilang saya itu orang idealis yang harus menerapkan regulasi gitu loh. Mungkin lebih jatuhnya saya tegas gitu loh. Lebih menurut saya itu tegas. Tegas sudah pasti galak. Galak belum tentu Tegas. Itu banyak banget ya. Makanya saya nggak langsung ujuk-ujuk jebret gitu kan, marah. Ngapain anak-anak baik langsung diomelin sama saya gitu, kan nggak lucu gitu Tapi kan. Bapak ngomelin kita gitu. Salahnya di mana? Salahnya di mana gitu kan? Ya, saya pernah nih jadi pernah nih kita bahas dikit nih. Ini kejadian kapan? Ini kejadian apa sih ujian apa gitu ya? ujian sekolah itu. Aku Pokoknya ulangan lah ya. Jadi yang momen pertama itu yang bikin anak-anak punya mindset ini guru kayaknya killer banget, kayak ngeselin gitu tuh. Ya. Waktu Lovely Bapak Cup. Bukan. Kalau aku penilaiannya Lovely Cup. waktu ngajar di Enggak, di TKR. Kebetulan kelas kita sampingan dan kebetulan kelasku tuh masih jam kosong. Biasalah cewek-cewek ribut kan. Si bapak ini mungkin kesel, gue lagi ngajar kok dia berisik sih gitu kan. Padahal udah pada gede, udah pada ngerti. Yang mana harusnya tuh bapak tuh masuk gitu kan. Enggak guys, jadi dia lewat jendela nongol gini sambil marah. Yang ada anak kelas gue makin ribut tuh, baru dia masuk ke kelas tuh Ngomelnya tuh. Nomor apa? Iya bapak, nggak inget? Ingat saya itu. Iya inget kan? Bukannya saya masuk yang ngetok ya? Ngetok Iya, kaca ngetok kaca sambil nonghol gini ya. masuk. Saya nggak ngomong ketika saya. Iya ngomong itu ngomong Ngomong apa Pak. sih? Kalian bisa diem gak sih, saya lagi ngajar nggak salah gitu terus. Ya kan, tapi kan masih baik lah. Ya, tapi itu nadanya tuh udah kayak yang gimana Ya kan, gitu karena kan. kan saya bilang kadang orang menilai saya tuh ya bener dibilang netizen unyu, dia bilang enggak. ya saya nggak bisa anak-anak. Ya bukan gitu Pak. Maksudnya nggak gitu. Ya bukan gitu. Dia Apalagi bilang kayak gini juga nih, saya juga cempreng gitu ya dia. Ada Ya, enggak apa-apa kok. kan gitu. apalagi kan maksudnya cewek-cewek gitu Pak, kan agak Ya, sensi maksudnya gitu. pendapat saya juga kalau cowok sama cewek juga beda Pak. Mungkin cewek menanggapinya lebih sensitif, kalau cowok
Iya Udah. sih, Ya, memang karena kembali situasinya juga beda. emang Karena waktu itu- memang dua sih, maksudnya perbedaan signifikan gitu. Kalau cewek lebih cenderung ke perasaan, kalau cowok lebih ke logika gitu. bukan, karena pada, Apa pada lo? saat itu tuh bapak tuh kita nggak kenal bapak karena masih baru ya, Baru, waktu itu baru, baru masih baru. masih baru Baru ngeliat karena ya. baru Ya, ya, ngajar. Kita belum kenal gitu, makanya kita rada kayak Kayak apa ya? first impressionnya tuh jadi kayak jelek gitu loh, ngerti nggak sih kan gitu. Tapi kan saya nggak bodo amat, selagi itu saya benar. Saya juga bodo amat sebenarnya, Pak. Dan ada lagi satu momen di mana saya disinggung juga sama dia juga. Ngapain sih Pak negornya kayak gitu gitu? Iya iyalah, itu nggak enak banget. Itu langsung, sumpah. Pak? Langsung saya negor. Saya lagi momen ada ulangan ya Itu kan. ujian sekolah Pak. Ya intinya ulangan Iya, aja, iya. ulangan ya kan, Karena ulangan udah mau ujian lulus lah itu. ya. Dia ada suatu oknum lah, anggap saja oknum lah ya, siswa lah ya. Gue bilang Provokasi. bukan. Enggak. Saya tuh ada like saya saya memang beda ruangan. Padahal ruangan dia tuh di ujung, Di sumpah, paling depan banget. Ya kan saya di ruangan, saya ada keperluan dengan pengawas yang mengawasi ruangan dia. Ya kan saya Bentar. Berarti pas di kelasku, Pak. bukan. Bukan. Jadi pokoknya Tapi bukan. tapi lewat. Apa? Oh, lewat enggak? Di visitasi ya? Iya, Ya, itu di ujian visitasi. sekolah khusus Jadi khusus kelas kelas 12. kelas 12 dulu. Iya, iya. Kan Berarti ini ada. kan nggak disekat tuh, jadi ada space buat untuk buat pengawas aja. Kebetulan saya ada keperluan saat itu dan dari si teteh ini ini lagi ngobrol. Itu bukan ngobrol. Intinya bukan kan ngobrol, Ya, bertanya enggak. kan? Enggak, jadi kan dari pengawas juga boleh kalian tanya, tapi jangan itu enggak, dan itu tuh enggak berisik karena temanku ini enggak paham akan soalnya dan dia berusaha nanya soalnya gitu. Terus kalian tahu enggak? Sekarang gini. Sekarang gini ya. Diajak ngomong kan, seneng nih. Iya, Sekarang betul. gini. Fungsi pengawas apa? Ya mengawas. Kan pengawas tuh ada, posisinya pengawas tuh ada. Ada ada di situ ada keterangan bila mana di situ terpampang jelas bila mana ada pertanyaan yang tidak dimengerti bisa bertanya ke pengawas. Aja ya, dia tuh jalan dari ujung tuh udah pakai sepatu merah tuh guys, sepatunya tuh merah kayak kemeja gitu kan biasa, sepatunya tuh merah pakai cat gitu, apa sih Kets. apa bukan cat apa Kets. sneakers, pakai sneakers warna merah. Tau nggak, gue kan duduknya paling depan, dia bilang sambil lewat, terus mukanya tuh biasa apa, mukanya lurus ke depan tapi sambil ngomong gitu, kalau mau ngobrol di warung sekalian ngopi. Gila nggak sih? Ya salahnya di mana gitu loh. Gila gak sih, gue lagi pusing gitu mikir Iya, tugas, maksudnya- terus tiba-tiba kayak gitu kan. Itu sebenarnya bukan Apaan itu sih, Teh. gitu? Bukan itu sebenarnya dia tukang mau parkir mau. Momennya tuh gak pas gitu deh, kayak apaan sih gitu. Nah itu tuh jadi Bukan. Ya, tapi kan yang kembali bikin- lagi ke regulasi saya Iya. bilang kembali lagi ke regulasi. Kalau saya Iya. bilang Peraturan. peraturannya kan di situ terpampang jelas ya. Ya. Gini makanya saya bilang minta pendapat ke kamu lah ya. Kalau misalkan ada orang yang lagi ujian ngobrol sama peserta, cenderung apa tuh? kan nggak rame, justru rame yang diawas bapak karena anak laki-laki semua TPMI gitu. When bapak ke belakang, anak-anaknya Namanya juga- langsung begini. Iya namanya juga anak-anak ya. Apa namanya juga kan? anak-anak. Namanya Saya siswa bukan. Pada Enggak, saat itu saya maksudnya siswa gini. bukan. Ayo. Saya enggak gini maksudnya Oh, ketika gimana? pengawasnya cabut pasti ribut. Ketika beda cerita kalau misalkan anak-anak ini ya kan ambil anak-anaknya saya diawasi pasti diem. Ya. Oke. Mungkin nggak tahu lah entah karena apa ya kan. Nah di situ momennya, nah jadi kita balik lagi ke tadi. Nah di situ dia tuh ngobrol. Tapi kan penilaian saya nih anak nggak diskusi ataupun entahlah itu alibinya ataupun alasan terserah dia ngobrol. Lebih berarti kan cenderung ke hampir semua orang berbicara itu Ya bisa ya gitu kan gini. kan dilarang menyontek Ya, bener gak? Berarti kita ambil poinnya gini aja ya. Dari pandangan siswa dan pandangan guru. Ya. Beda. Ya beda maksudnya Beda. kita ambil poinnya kayak pandangan siswa terlebih dahulu. Pandangan siswa terlebih dahulu kita ambilnya gini. Boleh guru menegur kita. Mungkin ini boleh guru menegur kita tetapi dengan cara yang benar. Itu paling poin yang diambil dari siswa. Boleh Pak Bapak negur saya tapi yang baik dong. Tapi nggak tahu sama yang lain. Bilang saya kan tipikal orang yang Ya. saya langsung To the point, kasih to the ya. point. Ya, Saya to bilang the point.
tambah juga kan apaan sih gitu, maksudnya ini anak kayak gini aman gitu. Ya. Jadi bilang ya udah gitu, apapun yang saya lakukan saya tidak menyesali gitu. Iya. Ketika kalau misalkan saya salah, dibilang salah jelas, Iya. karena saya mengakui salah karena attitude, ya kan, attitude, kita bahas tentang attitude ataupun cara penyampaiannya. Dan di saat itu saya belum mengerti akan cara menghadapi siswa itu seperti apa gitu kan. Ya. Ya kan? Berarti pada saat itu Bapak masih salah. Ya, Salah. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi- Dan saat itunya juga yang lebih salah siapa? Ya Jadi makanya kita sama-sama gini, salah. ya, gitu. sama-sama. Jadi intinya gini. kita ambil poinnya aja Jadi deh. intinya kenapa Bapak ini disebut guru killer? Karena mungkin Bapak ini Terlalu poin. lebih tegas dari misalkan guru Nggak ada yang lain. toleransi gitu. Iya, Nggak ada maksudnya toleransi. Kalau dia sebenarnya tuh ya udah kalau A ya udah A, nggak bisa kita ke B gitu kan ya. Iya. bisa juga kalau sebenarnya kelihatan langsung gitu. Sebenarnya gini. Kalau Nah, maksudnya gini, kalau misalkan asumsi saya sendiri sih kenapa saya bisa dikatakan seperti itu karena mungkin ya cara penyampaiannya itu salah. ya iya maksudnya itu. Maksudnya juga Bapak ini kalau sebenarnya kejadian di depan muka juga ya kenapa ditunda-tunda langsung aja kan biar langsung terselesaikan. Makanya itu kan namanya juga hidup pasti mempunyai proses gitu. Ya makanya bentar Pak, saya ambil poinnya dulu. Nah, silakan. Saya ambil poinnya dulu nih. Betul. Jadi kita ambil poinnya aja ya. Ambil poinnya ini adalah siswa juga punya prediksi sendiri, persepsi sendiri, dan guru punya persepsi. Nah, sendiri. oke, udah cukup. Nah, jadi siswa mungkin ambilnya, oh saya salah kenapa nggak ditegur dengan baik Pak. Nah, Dan betul. guru juga kenapa susah sih dibilangin mungkin guru Betul. seperti itu. Nah, gini lah, saya sedikit cerita ya untuk Sambil minum ya, Pak? ya. Sedikit cerita buat teman-teman ataupun buat anak-anak yang masih siswa-siswi yang masih berkecimpung di dunia sekolah. Saya cuma ngasih pengarahan sedikit, berbagi pengalaman yang khususnya yang anak-anak yang bolos ya kan. Yang bolos nih. Kita belajar dari kalkulasi aja dulu ya. Kalian Rizky sendiri zaman sekolah Rizky sekarang sekolah SMP apa SMK? ya pokoknya sekolah saat ini kasih uang saku berapa? Ya bisa dibilang lumayan lah. Berapa nominalnya? 20.000. Kamu? Karena kan udah nggak sekolah. Iya kan zaman sekolah saya nanya 20. 20. Nah gini dari jam sekolah dari jam berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam 2. Sampai jam 2. jam 2. Kita kalkulasi yang suka bolos nih ya, buat anda yang suka bolos nih. Kita secara matematis aja dulu ya. Cukup nggak sih uang 20.000 nyampe jam 2 dari jam 7? Kalau pribadi sih Cukup. kurang lah. Kalau Untuk bolos cewek ya, mungkin bolot ya nggak? Kalau cewek mungkin paling jatuhnya ke rumah temen ya kan ataupun kemana gitu kan. Tapi untuk kan cenderung yang banyak bolos itu cenderung cowok. Ya kan nggak munafik lah ya jadi orang nggak semuanya anak-anak zaman apalagi yang sekolah menengah atas cenderung sudah terjun atau sudah merokok ya. Nah, di situ dari jam 7 sampai jam 2 kita kalkulasi uang saku 20.000. 20.000 nih. Belum sarapan. Kamu mending kalau udah sarapan dari rumah, ya kan? Kalau belum minimal goceng keluar gitu ya kan? Terus ngopi. Belum beli rokok, belum makan siang. Ya kan bener nggak? Ya boleh. Bener nggak? Betul. Pertanyaan cukup apa enggak gitu loh. Kalau aku sih kurang sih. Kurang ya, cenderung kurang nggak gitu loh. Dan yang paling besar ada citra kita gitu loh. Citra nama baik kita tuh tercoreng gitu. Wah si Rizky suka bolos. Kan kita jelek. Betul. Nah kan Orang lain juga dari segi dan kita juga apalagi aparatur pemerintahan setempat kan ada namanya razia, Satpol PP, kepolisian dan segala macam. Jadi resikonya besar. Namanya orang, rezeki orang ataupun apes orang nggak tahu. Ya kan? Siapa tahu ada something apa kita kan nggak tahu untuk masalah. Nah di situ saya sarankan lebih daripada bolos kalian lebih baik stay di sekolah. Mau kalian mau belajar, mau kalian mau tidak, yang penting kalian hadir. tapi setidaknya seharusnya penuhi kewajiban untuk sekolah. Sekolah. Karena itu kewajiban kalian sebagai siswa. Betul. Masuk tidak masuk ilmu yang kalian dapat, yang kalian empu
itu tergantung kepada kalian sendiri gitu loh. Itu pesan untuk Siswa. Nah, jadi di situ apa namanya? Pernah ada cerita lucu loh. Jadi anak-anak tuh saya ngasih pengarahan ke anak didik saya, daripada lu bolos lebih baik lu tidur di sekolah. Kan dia suka karena saya apa namanya? Saya kayak sama Rizky saya kan saya terbuka nih di saya cerita lah, curhat lah, apa sih masalahnya, apa sih kesulitan ketika lu di luar lu ngapain aja, dia bilang kan ya. Dia cerita pas saya kalau tiap pagi tuh ngantuk seperti apa, ya udah kenapa nggak ini, dia bilang tidur di sekolah, ataupun udah lu maksain sekolah, kalau misalkan udah di sekolah mau ngapain juga terserah, dia bilang Ya, kan di lingkungan sekolah Pak gitu. Teguh juga ngomong mending tidur aja di sekolah, maksudnya juga ada pendekatan untuk ke siswa. Betul, karena tergantung daripada hidup itu ada beberapa pilihan. Mana yang pilihan itu yang lebih baik gitu, bukan mana yang lebih buruk gitu loh. Setiap hidup itu punya pilihan gitu loh. Ya, kalian harus berani mana yang harus kalian pilih. Dan contoh kalau misalkan anggap saja kalian datang ke sekolah lalu tidur, paling dibangun sarewa ya gitu kan. Paling dibangunin suruh cuci muka, kita belajar lagi. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita harus berpikir panjang. Citra baik juga paling disebut budak tukang molor ya, budak tukang tidur ya kan, cuma sebatas itu. Guru juga mendidik juga sepenuhnya, dan pasti sabarnya banget. Betul, dan dia bahkan ada toleransi, dia lebih daripada kayak bolos dan teman, lebih baik saya tidur. Dan itu mungkin step awal saya dalam pendidikan saya. Dan ada jenjang, enggak semuanya dari dalam mendidik itu dari langsung berubah drastis, ada beberapa tahapan-tahapannya, dan di situ mungkin saya menyarankan di situ aja dulu gitu loh. Dan selanjutnya cobalah kurangin kayak gitu, saya bangunin udah si banget gitu kan. Dan lama-lama kelamaan, dan alhamdulillah proses-proses ini nggak nyampe lama loh, hampir 2 bulanan saja dia tuh udah kembali normal seperti biasa dan punya semangat belajarnya yang lumayan tinggi gitu loh. Jadi gini ya, terima kasih ya Pak Teguh ya udah datang di podcast, walaupun kita tadi isinya debat mulu kan, tapi ada poin-poin yang bisa diambil mungkin dari kalian, mungkin ada makna juga. Saya berbicara apa, mohon maaf kalau ada kesalahan juga ya Pak. Saya sudah maafkan. Ini buat mereka, bukan buat Bapak. Oh, kira buat saya. Kalau saya intinya ini gini aja lah. Intinya terima kasih yang nonton ini, dan kita agak bete karena tadi kita udah ngomong panjang lebar, ternyata kameranya mati. Saya sangat kecewa sekali. Jadi intinya gini, kalian kalau mau ambil pesan-pesan yang diucapkan Pak Teguh silakan. Kalau tidak ada sama sekali ya nggak apa-apa ya Pak ya. Terserah kalian. Terserah kalian yang menilai. Kalian aja, saya mah kumah hirup kalian. Saya juga sebagai ketua OSIS juga berprofesional sebagai job saya di mana, dan Pak Teguh juga mohon maaf ya Pak kalau ngomong saya agak ini nih, ada logo-logonya nih. Oh, nggak apa-apa. No problem kan, berarti jangan menghujat saya nanti setelah video ini publish ya. Oh, dihujat lagi, kasih hujatan. Paling netizen yang hujat. Netizen apa? Nah, netizen. Tapi saya suka loh Pak kalau dihujat tuh. Kayak saya kalau lebih suka itu dikasih duit sih. Saya tidak suka dia, tapi saya suka mencari gitu. Jadi Kalau aku lebih suka dia gitu. beda itu Mbak, beda topik. Lee Min Ho. Samin. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih sikapnya Pak Teguh atau kepribadian Pak Teguh, kalian ingin merasakan sendiri, silahkan langsung masuk aja di SMP dan SMK Plus Laboratorium Indonesia. Sekarang juga ada pendaftaran secara online, jadi kalian langsung bisa isi formulir secara online ya Pak ya. Iya. Langsung di link deskripsi kita cantumkan linknya. Dan makasih sekali lagi untuk Teh Anggi juga telah menemani saya beberapa hari ini, dan kemungkinan selanjutnya bakal ditemani terus juga. Iya, semoga saja saya tidak diundang lagi. Ya, saya juga ingin seperti itu. Kenapa Pak? Hah? Bapak nggak suka? Bukan tidak suka. Terus? Saya pas saya wae. Nggak masalah Pak. Saya banyak dosa. Gitu. Iya. Saya juga sama banyak dosa. Saya malah banyak Mulut saya keluar semua. saya malah banyak Menahan emosi. saya malah banyak yang benci loh Pak. Nah, Saya malah banyak. ya udah kelihatan. Tapi abis ini jangan darah tinggi gitu ya. Makan sate Pak udah deh, kita traktir lah. Iya.
Dia yang terakhir. bilang ya, Pak? Dia yang Iya, bilang. ya berarti Anda yang ini. Berarti habis ini bisa ditagih. Ya tadi kan Anda bilang kan ketika orang diundang berarti dijamin lah ya. Nah, Ya, itu kan dia. Tapi kan Bapak menolak untuk saya yang mengundang. Lah, kan partainya kan bukan saya nanya, emang kamu yang ngundang saya. Ya enggak sih. Ya udah. Manajer. Udah. Berarti bukan Anda. Jadi Anda nggak bisa. Iya, bukan saya. Anda nggak bisa. Jadi Bapak minta-minta makannya sama manajer saya. Berarti kan ada bawahannya. Bawahnya bukan saya. Lah siapa? Oh, iya. Bawahannya celana. Iya betul. Ya, betul. Intinya gini aja deh, untuk kalian yang mau daftar di SMP SMK Plus Laboratorium Indonesia, langsung aja cek di deskripsi, link sudah terdaftar. Boleh langsung ke sekolahnya yang berada di Jalan Babakan Radiator. Jati. Jalan Babakan Jati. Kalau kalian lewat jalan besar, mungkin kalau kalian terkenalnya Jalan Radiator, kalian masuk aja, menyeberang KW3, jembatan. jembatan KW3. Bisa dicek di Google Maps. Ya, Bisa langsung cari dicek. aja. Nanti kalau enggak tanya-tanya sih. Iya, handphone bagus Google kan. Maps sudah canggih. Canggih ya kan mempan bahasa. Asik. Oke guys, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Makasih banyak loh Pak udah ngeluangin waktu. Maaf kalau udah menguras emosinya gitu Terus ya. saya lebih senang. Terima kasih. Karena itulah yang saya cari. Ya. Siapa tahu lain waktu Kenapa bisa. saya merekomendasikan untuk mendatangi Bapak? Berarti Anda pelakunya yang ada, berarti Anda pelakunya nih. Saya di balik topeng. Pak. Oh, siap. Balik layar kali. Kalau di balik layar udah Coba sebenarnya buka saya nggak di topengnya sini. dulu. Biar agak cerah sedikit. Kayaknya si Saminho itu ada. Enggak. Oke, begitu saja. Terima kasih untuk Pak Teguh. Ya. Dan terima kasih untuk Tanggi yang menemani saya. Dan semoga aja selalu menemani saya di setiap video-video yang akan saya publish. Mungkin kalau kalian suka langsung like, nggak suka dislike, terserah. Jangan lupa komen kalau kalian ingin mengutarakan sesuatu, dan jangan lupa share juga apabila kalian ingin channel kita berkembang. Thanks for watching next video and goodbye.